Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kamu kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang punya 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pungut-pungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pungut-pungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.